Aku permalukan ibu mertua jahat meminta sebagian maharku. Aku, seorang wanita yang baru menikah dengan Aditya, seorang pria yang berasal dari keluarga sederhana. Kami tinggal di sebuah rumah yang diberikan oleh keluarga Aditya, sebuah rumah kecil namun nyaman, penuh dengan kenangan dan harapan baru. Semua terasa indah pada awalnya. Kami berdua penuh semangat membangun kehidupan baru bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, segalanya mulai berubah. Kami yang dulunya tampak seperti pasangan yang bahagia kini mulai merasa tertekan, terutama setelah campur tangan yang semakin dominan dari Ibu Aditya, Bu Siti. Ibu mertuaku ini selalu hadir di setiap kesempatan, menawarkan pendapat dan nasihat yang kadang terasa mengganggu. Bahkan, keputusan-keputusan kecil pun seolah tak dapat diambil tanpa persetujuannya. Mungkin, bagi Aditya, ini adalah hal yang wajar, mengingat kedekatannya dengan ibunya yang sangat kuat. Tapi bagiku, ini adalah sebuah tekanan yang tidak bisa dihindari. Suatu hari, setelah pulang dari kantor, Aditya menceritakan bahwa ibunya telah menata ulang sebagian besar isi rumah tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Aku pikir lebih baik kita biarkan saja. Dia memang suka mengatur, tapi dia hanya ingin yang terbaik untuk kita, kata Aditya dengan nada tenang, seolah itu bukan masalah besar. Namun, bagi aku, itu adalah masalah besar. Aku merasa bahwa rumah yang aku anggap sebagai tempat kami berdua membangun kehidupan baru telah mulai tercampuri dengan keinginan dan harapan orang lain. Keputusan-keputusan kecil yang dulu seharusnya menjadi hak kami berdua, kini seolah harus melalui persetujuan ibunya. Semakin lama, ketegangan ini tumbuh semakin dalam. Aku berusaha untuk sabar, mencoba memahami alasan Bu Siti yang mungkin merasa perlu menjaga anaknya. Tetapi semakin lama aku merasa seperti kehilangan tempatku di dalam rumah ini. Aku hanya ingin dihargai, sebagai pasangan dan sebagai wanita yang ingin membangun keluarganya sendiri. Di sisi lain, Aditya yang selalu berusaha menjaga keharmonisan di antara kami berdua, seringkali terjebak di tengah, antara aku yang mulai merasa terabaikan dan Bu Siti yang tidak pernah lelah mengatur segalanya. Rasanya, semakin hari, hubungan kami semakin tertekan oleh beban tak terlihat yang diciptakan oleh ibu mertuaku. Aku tahu, pernikahan bukanlah perkara mudah, dan aku siap menghadapi tantangan-tantangan yang datang. Namun, aku tak bisa menahan rasa frustasi yang mulai menguasai diriku. Perasaan terperangkap antara cinta pada suami dan kewajiban sebagai menantu seringkali membuatku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa mempertahankan keseimbangan ini? Suasana rumah semakin tegang, dan aku merasa beban itu semakin berat setiap harinya. Aditya, yang biasanya menjadi penyeimbang antara aku dan ibunya, tampak semakin sibuk dengan pekerjaan dan tidak banyak tahu apa yang terjadi di antara kami. Ketegangan yang muncul di antara ibu mertuaku dan aku terasa seperti tembok yang semakin menebal, membuatku sulit untuk bernapas. Puncaknya terjadi suatu sore, saat kami sedang duduk di ruang makan, menikmati teh hangat yang kuseduh dengan harapan bisa mengurangi sedikit ketegangan. Bu Siti datang dengan wajah serius, matanya menyipit seperti menyembunyikan sesuatu yang besar. Dia duduk di seberangku, dan tanpa basa-basi, langsung membuka pembicaraan. Aku pikir sudah saatnya kita berbicara tentang hal ini. Katanya, suaranya dingin dan tegas. Aku ingin kamu mengembalikan sebagian dari uang mahar yang telah diberikan oleh keluarga kita. Aku terkejut. Uang mahar, yang seharusnya menjadi simbol penghormatan dan pemberian dari keluarga Aditya, kini dipertanyakan. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku menatapnya, mencoba mencari tahu apakah dia serius atau hanya bercanda. Tetapi, melihat ekspresi wajahnya yang kaku dan penuh tekad, aku tahu ini bukan candaan. Kenapa, Bu Siti? Tanyaku, mencoba menahan kegelisahan dalam diriku.
Apa maksudnya meminta uang mahar itu kembali? Ini adalah hak keluarga, jawab Bu Siti, suaranya masih tegas. Keluarga kita yang memberikan Aditya segala yang dia miliki, dan sebagai menantu, kamu harus mengerti bahwa ada kewajiban yang harus kamu penuhi. Itu bukan hanya tentang kamu dan Aditya. Ini tentang keluargamu juga. Tulang-tulangku terasa kaku, dan jantungku berdegup cepat. Aku merasa terpojok, seolah tak ada ruang untuk menyuarakan pendapatku. Dalam hatiku, aku berteriak, tapi bibirku hanya mampu menahan kata-kata yang tak kunjung keluar. Aku tidak mengerti, Bu Siti. Apa yang kamu maksud dengan hak keluarga? Aku pikir uang mahar itu adalah pemberian dari keluarga kalian sebagai simbol dari pernikahan kami. Jawabku, mencoba tetap tenang meski gelisah. Dia mendekat, menatapku tajam. Pernikahan kalian bukan hanya antara kamu dan Aditya. Ini adalah persatuan antara dua keluarga. Kami, keluarga Aditya, telah memberikan banyak hal untuk memastikan pernikahan ini berjalan lancar. Jadi, kamu harus tahu, apa yang diberikan kepada kalian bukan semata-mata untuk kalian nikmati sendirian. Ada tanggung jawab di balik itu. Aku mencoba mengendalikan diri, tetapi rasa marah dan kebingungan mulai memuncak di dalam diriku. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa aku harus tunduk pada kehendak keluarga kalian? Bahwa semua keputusan harus berdasarkan kehendak mereka, bukan? Bu Siti tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi ekspresi wajahnya sudah cukup untuk menjelaskan bahwa dia menganggap itu sebagai hal yang wajar. Aku hanya ingin kamu memahami posisimu di sini. Semua ini adalah bagian dari peranmu sebagai menantu dalam keluarga kami. Suaraku hampir pecah ketika aku berkata, aku adalah istri Aditya. Bukan hanya sekadar menantu yang harus mengikuti setiap keputusan keluarga kalian tanpa bisa mengemukakan pendapatku sendiri. Ini rumah kami, dan aku berhak untuk menentukan apa yang terbaik untuk kami. Mata Bu Siti menyala, tetapi dia tetap tenang. Jangan lupa, kami yang membantumu. Tanpa keluarga ini, kamu dan Aditya tidak akan bisa hidup seperti ini. Kami yang memberikan kalian rumah ini, kami yang membantu segala sesuatunya. Jadi, kamu harus tahu batasanmu. Aku merasa terhimpit. Perasaan tidak dihargai semakin menonjol. Bukankah pernikahan seharusnya menjadi tentang kebersamaan dan saling mendukung? Mengapa ada begitu banyak tuntutan dan harapan yang datang dari keluarganya? Sementara aku merasa seolah-olah hanya menjadi bagian dari permainan yang tidak pernah aku inginkan. Bu Siti, aku menghormati kalian, dan aku berterima kasih atas semua yang telah kalian berikan, tapi aku juga memiliki hak untuk hidup sesuai dengan keputusan kami berdua, aku dan Aditya, kataku dengan suara yang mulai bergetar. Dia menarik napas panjang, seolah mencoba menahan amarah. Kamu masih muda, dan kamu akan mengerti suatu saat nanti. Tapi untuk sekarang, ingatlah bahwa kamu harus bisa menempatkan dirimu di tempat yang tepat. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Rasanya, semakin aku mencoba berbicara, semakin aku merasa seperti tak punya tempat di dunia ini. Terjebak antara keinginan untuk menjaga hubungan baik dan hak-hakku sebagai seorang istri yang berjuang untuk merdeka dalam kehidupannya sendiri. Aditya yang tiba-tiba masuk ke ruang makan, melihat ketegangan yang menyelimuti kami. Wajahnya berubah cemas, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kalian berdua terlihat seperti ini? Tanyanya pelan, matanya beralih antara aku dan ibunya. Aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk yang semakin sulit untuk diungkapkan. Hari-hari semakin berat, dan aku mulai merasa seperti hantu di rumah sendiri. Terlihat, tetapi tidak dihargai. Setiap langkahku, setiap keputusan kecil yang kuambil, seakan selalu diawasi oleh Bu Siti.
Bahkan ketika aku merasa ingin menjalani kehidupan rumah tangga yang mandiri bersama Aditya, ada satu suara yang terus-menerus menginterupsi. Suara Bu Siti, yang selalu memberi saran, kritik, bahkan perintah tanpa henti. Suatu pagi, ketika aku sedang duduk di meja makan bersama Aditya, Bu Siti masuk dengan wajah serius. Sebelumnya, aku sudah merasakan kehadirannya tanpa perlu menoleh. Karena dia seringkali tiba-tiba muncul begitu saja. Ada ketegangan yang langsung terbangun begitu dia melangkah masuk, seperti petir yang siap menyambar. Aditya yang sedang memegang secangkir kopi menatap ibunya, tetapi tidak mengatakan apapun. "Kenapa kamu belanja lagi?" tanya Bu Siti dengan nada dingin. Matanya menyipit melihat tas belanja yang tergeletak di atas meja. Aku terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Tas itu bukan belanjaan besar. Hanya beberapa barang kebutuhan rumah tangga yang sebenarnya tidak lebih dari hal-hal kecil yang sudah kami rencanakan bersama. Tetapi Bu Siti selalu mencari celah untuk mengkritik. Seolah segala hal yang aku lakukan adalah kesalahan besar. "Aku hanya membeli beberapa barang untuk rumah, Bu," jawabku pelan, mencoba meredakan ketegangan yang jelas terasa. "Barang-barang itu tidak perlu. Kamu harus lebih pintar mengatur pengeluaran. Aditya dan kamu tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Kalian harus belajar bagaimana mengatur uang dengan bijak," kata Bu Siti tanpa kompromi, suaranya semakin tajam. "Kalian harus lebih hemat. Jangan terlalu mudah menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting." Aku merasa hatiku teriris. Bagaimana bisa? Setelah semuanya yang sudah kulalui, aku terus merasa seolah-olah tidak pernah cukup baik. Tidak hanya soal uang, tetapi soal cara hidup kami yang selalu dihakimi. Seolah-olah kami, aku dan Aditya, tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang benar menurut pandangannya. "Bu Siti, kami memang sedang belajar," jawabku dengan tegas, mencoba menjaga kesabaran. "Kami ingin membuat keputusan-keputusan sendiri, dan kami tahu apa yang terbaik untuk kami." Namun, Bu Siti tidak mau mendengar. "Kamu belum cukup berpengalaman. Kamu perlu banyak belajar tentang mengelola rumah tangga ini dengan baik. Kami yang lebih tahu." Kata-katanya membuatku merasa kecil. Rasanya, tidak ada yang bisa aku lakukan tanpa mendapat izin atau komentar darinya. Kepercayaan diriku mulai pudar setiap kali dia berbicara, seperti ada sesuatu yang hilang dariku, sesuatu yang seharusnya menjadi milikku dalam pernikahan ini. Hari-hari berikutnya, Bu Siti semakin sering berkomentar tentang keuangan kami. "Kalian berdua harus memikirkan masa depan. Aditya, kamu harus lebih serius dalam pekerjaanmu. Jangan terus-menerus menghabiskan waktu di rumah tanpa tujuan." Aku merasa semakin tertekan. Setiap keputusan yang kuambil, bahkan yang terkecil sekalipun, selalu di bawah sorotan. Belanjaan, tagihan rumah, cara kami mengatur waktu di rumah, bahkan cara kami mengelola keuangan. Semuanya seolah menjadi masalah besar yang harus dibahas tanpa henti. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah ketika Bu Siti mulai mengomentari tempat tinggal kami. Kami tinggal di rumah yang diberikan oleh keluarganya. Tetapi Bu Siti sepertinya merasa berhak untuk mengatur segala hal yang ada di dalamnya. "Rumah ini masih terlalu kecil. Jika kalian ingin membangun keluarga yang baik, kalian harus memikirkan untuk membeli rumah yang lebih besar. Kami tidak bisa terus-menerus tinggal di rumah ini," katanya suatu hari dengan nada meremehkan, seolah-olah rumah kecil kami yang penuh kenangan ini tidak cukup layak untuk kami tinggali. Aku merasa marah dan tersinggung, tetapi juga bingung bagaimana menjelaskan perasaanku. "Kami bahagia dengan rumah ini, Bu. Ini rumah kami. Kami ingin menikmati setiap momen di sini," kataku, berusaha mempertahankan pendirian. Namun, Bu Siti tidak peduli. "Kamu bisa berkata begitu sekarang, tetapi suatu saat kamu akan mengerti. Jangan terlalu nyaman dengan apa yang ada.
Hidup ini lebih dari sekadar kenyamanan, dan kalian harus belajar untuk memiliki lebih banyak. Setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin memperburuk keadaan. Aku merasa direndahkan, dipaksa untuk hidup sesuai dengan standar yang tidak pernah kuinginkan. Bagaimana bisa aku merasa bebas untuk hidup dengan cara kami sendiri jika setiap aspek kehidupan kami terus-menerus dipertanyakan? Aditya, yang ada di sana, tidak banyak memberi dukungan. Dia tampak cemas, namun tidak tahu bagaimana caranya mengatasi situasi ini. Aku merasa seperti orang asing dalam rumah tangga kami sendiri. Perasaanku semakin terluka dengan setiap kalimat Bu Siti yang meremehkan kemampuan kami. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi aku tidak tahu bagaimana. Suasana ini semakin menyesakan, dan aku mulai meragukan apakah aku benar-benar bisa bertahan dalam pernikahan ini. Aku mencintai Aditya, tetapi apakah cinta itu cukup untuk mengatasi semuanya? Suasana di rumah semakin tegang dan menyesakan. Setiap hari seakan ada batasan baru yang diletakkan di hadapanku, dan semua keputusan yang kami buat sebagai pasangan terasa seolah-olah harus melewati persetujuan Bu Siti terlebih dahulu. Bahkan hal-hal kecil yang dulu bisa kuputuskan sendiri, kini menjadi ladang pertentangan. Rasanya, aku tidak lagi memiliki kendali atas hidupku sendiri. Hari itu, aku sedang berencana untuk pergi ke pasar setelah bekerja. Ada beberapa barang rumah tangga yang perlu dibeli, seperti bahan makanan dan beberapa peralatan rumah kecil. Namun, begitu aku mengemasi tas dan mempersiapkan diri, langkahku terhenti saat Bu Siti tiba-tiba masuk ke dapur. "Aku dengar kamu mau belanja lagi?" katanya. Suaranya tidak menyiratkan pertanyaan, melainkan perintah. Aku menatapnya dengan bingung, merasa seolah-olah aku telah melakukan kesalahan besar. "Iya, Bu. Hanya beberapa bahan yang perlu dibeli untuk keperluan rumah," jawabku dengan hati-hati, berusaha menjelaskan. Tetapi Bu Siti tidak terlihat setuju. "Tidak perlu belanja lagi. Kami sudah cukup memberi kalian barang-barang yang dibutuhkan di rumah. Kamu hanya perlu menggunakan apa yang sudah ada," katanya dengan nada yang semakin tegas, seolah aku telah melakukan kesalahan besar. "Kalian harus lebih hemat, terutama sekarang. Jangan boros." Aku terkejut dan merasa ada ketegangan di udara. "Tapi, Bu Siti, beberapa barang ini memang diperlukan. Ada hal-hal yang sudah habis, dan kami harus membeli pengganti." Dia menatapku dengan mata tajam. "Aku tidak peduli. Kamu harus belajar untuk tidak boros. Tidak ada alasan untuk membeli barang-barang yang tidak penting. Kami sudah memberikan banyak hal, dan kamu harus tahu cara mengelola semuanya dengan bijak," jawabnya dengan nada yang semakin tinggi, menciptakan suasana yang semakin menekan. Aku merasa frustasi. Setiap kali aku mencoba membuat keputusan untuk diriku sendiri, selalu ada suara lain yang menghentikannya. Bahkan jika itu hanya hal kecil seperti berbelanja barang rumah tangga. Aku merasa seperti seorang anak yang tidak diizinkan untuk melakukan apa yang ingin kulakukan. Setiap pengeluaran kami seolah harus melalui persetujuannya terlebih dahulu. Rasanya aku tidak lagi memiliki ruang untuk mengatur rumah tanggaku. Padahal itu adalah hak kami sebagai pasangan suami istri. "Aku hanya ingin membuat rumah ini nyaman untuk kami, Bu," kataku dengan suara yang mulai bergetar, mencoba mempertahankan martabatku. "Kami bekerja keras untuk mendapatkan uang ini, dan kami berhak memutuskan bagaimana menggunakannya." Namun, kata-kata itu seolah tidak berarti bagi Bu Siti. "Kamu harus tahu, bahwa mengelola uang adalah hal yang serius. Ini bukan hanya soal belanja barang-barang yang tidak penting. Kamu harus lebih bijaksana. Kami yang lebih tahu bagaimana seharusnya kalian hidup." Kata-katanya terus menggaung di telingaku, dan rasa marahku mulai tumbuh. Bagaimana bisa Bu Siti terus-menerus mengontrol kehidupan kami?
Apakah dia tidak percaya bahwa aku dan Aditya bisa mengelola kehidupan rumah tangga kami sendiri? Aku merasa seperti ada tembok yang semakin tinggi yang dibangun di antara aku dan kehidupan yang ingin kuciptakan bersama Aditya. Aku ingin membangun rumah tangga kami dengan cara kami sendiri, bukan dengan cara yang ditentukan oleh orang lain. Setiap keputusan yang kuambil, setiap hal kecil yang kuputuskan, seolah dihakimi dan disalahkan. Saat aku mencoba melangkah pergi untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah, Bu Siti memanggilku lagi. Kamu tidak boleh keluar tanpa mendiskusikannya dengan Aditya. Ini adalah tanggung jawab kalian berdua, bukan hanya milikmu. Aku merasa terperangkap. Tidak hanya keputusan-keputusan besar dalam hidup kami, bahkan yang kecil seperti belanja pun harus melalui persetujuannya. Aku merasa seperti kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Rasanya semakin sulit untuk mencari ruang bagi diriku dalam pernikahan ini, apalagi dengan campur tangan Bu Siti yang selalu hadir di setiap keputusan. Setiap kali aku berusaha untuk mandiri, ada batasan yang ditarik dengan sangat jelas. Semua keputusan yang kami buat, tentang pengeluaran, tempat tinggal, bahkan cara kami menjalani hidup, harus sesuai dengan harapan dan kontrol Bu Siti. Aku mulai meragukan apakah ada ruang bagi kami untuk tumbuh sebagai pasangan yang sejajar. Aditya, yang sejak awal selalu berusaha menjaga hubungan baik antara aku dan ibunya, kini tampak semakin terjebak. Dia merasa terhimpit oleh situasi ini, tidak tahu bagaimana caranya menyeimbangkan antara menjaga hubungan baik dengan ibunya dan memberi kebebasan bagi aku untuk menjalani kehidupan kami sendiri. Kenapa kamu terus membiarkan semuanya begitu saja? Aku bertanya padanya suatu malam, setelah Bu Siti menginterupsi kami sekali lagi tentang masalah keuangan rumah tangga kami. Aditya menatapku dengan tatapan cemas, matanya terlihat kelelahan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ibu memang seperti itu. Dia merasa bertanggung jawab atas segala hal. Tapi kami sudah berkeluarga, Aditya. Jawabku dengan nada hampir menangis. Aku ingin kita bisa membuat keputusan bersama, tanpa harus selalu mendengar pendapat ibumu. Aditya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu dia tidak bermaksud untuk membuatku merasa seperti ini. Tapi perasaan tertekan ini semakin membebani aku. Aku hanya ingin bisa bernafas, menjalani hidup kami tanpa rasa takut bahwa setiap langkah kami akan dinilai dan dihukum. Tetapi, dengan setiap hari yang berlalu, aku merasa semakin terjebak dalam dunia yang tidak aku pilih. Hari itu, perasaan yang sudah lama terpendam akhirnya meledak. Aku tidak bisa lagi menahan amarah dan frustasiku yang semakin membengkak. Setiap hari aku merasa seperti diriku terkekang, tak mampu membuat keputusan tanpa campur tangan Bu Siti. Semua aspek hidup kami, mulai dari pengeluaran rumah hingga cara kami menjalani hubungan, terasa seperti sudah ditentukan oleh orang lain. Aku merasa seperti bukan bagian dari rumah tangga ini, melainkan hanya sekadar penghuni yang tidak memiliki suara. Pagi itu, setelah Bu Siti kembali memberi instruksi soal belanja dan pengaturan keuangan rumah, aku merasa cukup. Cukup dengan rasa tertekan yang semakin dalam. Cukup dengan perasaan tidak dihargai yang terus menggerogoti hati ini. Aku harus mengatakan sesuatu, meskipun itu berarti akan ada pertengkaran besar. Aku menatap Bu Siti yang sedang duduk di kursi makan, matanya tajam mengawasi setiap gerak-gerikku. Bu Siti, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus-terusan mengikuti setiap keputusanmu, kataku dengan suara yang mulai bergetar karena kemarahan yang sudah sangat menumpuk. Bu Siti menatapku dengan wajah datar, tidak ada ekspresi terkejut di sana. Apa maksudmu? Tanyanya. Namun suara itu sudah terdengar seperti ancaman, penuh dengan rasa tidak sabar. Aku dan Aditya sudah berkeluarga, Bu. Kami ingin hidup dengan cara kami sendiri, tanpa campur tanganmu di setiap keputusan. Suaraku semakin tinggi, tak kuasa menahan emosi yang memuncak.
Bu Siti mendekat, dan aku bisa merasakan udara di sekitarku menjadi semakin panas. Jadi kamu merasa kamu lebih tahu dari kami? Aku? Kamu pikir kamu bisa mengatur hidupmu sendiri tanpa bimbingan keluarga? Kamu baru menikah, kamu tidak tahu apa-apa tentang hidup ini. Katanya, nada suaranya penuh dengan amarah. Tidak, Bu Siti, bukan begitu. Tapi aku tidak bisa terus-menerus merasa seperti aku tidak punya hak di rumah ini. Semua yang aku lakukan, selalu ada komentar dan kritik dari kamu. Setiap kali aku ingin mengambil keputusan, kamu selalu menghalanginya. Aku sudah cukup. Aku berteriak, merasa jantungku hampir keluar dari dada. Aku merasa seperti tidak dihargai sama sekali. Tapi Bu Siti tidak berhenti. Dia berdiri dan melangkah lebih dekat. Wajahnya memerah karena marah. Ibu sudah memberi kalian rumah ini, sudah memberi banyak hal. Apa yang kamu tahu tentang pengorbanan kami? Suaranya semakin keras, penuh dengan nada tinggi yang menusuk telinga. Aku tak bisa menahan diri lagi. Aku tahu, Bu. Tapi itu bukan alasan untuk terus mendikte hidup kami. Kami juga bekerja keras. Kami juga punya hak untuk mengatur hidup kami sendiri. Kenapa harus ada campur tangan kalian dalam segala hal? Wajah Bu Siti tampak seperti api yang menyala. Matanya penuh dengan kemarahan yang luar biasa. Kamu benar-benar tidak tahu diri, ya? Katanya dengan suara bergetar penuh amarah. Sudah cukup Ibu sabar dengan sikapmu yang tidak tahu terima kasih ini. Kamu menganggap aku dan keluarga ini menghalangi hidupmu, tetapi justru kamu yang tidak tahu menghargai apa yang telah kami berikan. Aku merasa seolah-olah tubuhku dipenuhi oleh api yang membakar. Setiap kata Bu Siti terasa seperti pukulan. Jadi, aku istri durhaka, ya? Aku hampir tak bisa menahan tangis, namun emosi lebih kuat daripada air mata. Aku hanya ingin dihargai. Bu, aku hanya ingin merasa bahwa aku berhak atas hidupku sendiri, bukan hanya menjadi pengikut dalam rumah tangga ini. Bu Siti terdiam sejenak, lalu wajahnya semakin keras, seperti batu yang tidak bisa diubah. Iya, kamu istri durhaka. Kamu tidak tahu berterima kasih pada keluarga kami yang sudah memberi segala-galanya. Tanpa kami, kamu tidak akan ada di sini. Kamu harus tahu tempatmu. Mata aku terasa panas, dan tubuhku gemetar menahan amarah. Rasanya dunia seperti runtuh di sekelilingku. Aku tidak durhaka, Bu. Aku hanya ingin hidup dengan cara kami sendiri. Aku berteriak lagi, suara hampir serak karena emosi yang meluap-luap. Mengapa semua keputusan selalu harus melalui kamu? Mengapa aku selalu dianggap salah? Aditya yang masuk ruang makan mendengar teriakan kami dan langsung menghampiri kami. Wajahnya penuh dengan kebingungan dan kecemasan. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya. Suaranya terdengar serba salah. Aku menatap Aditya dengan mata yang penuh dengan air mata. Aditya, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Ibu kamu terus-menerus mengontrol hidup kami. Setiap keputusan kami harus melalui dia. Setiap langkah kami dia periksa. Aku merasa seperti bukan bagian dari rumah tangga ini lagi. Aku merasa seperti aku tidak dihargai. Suaraku bergetar penuh emosi, dan aku merasa seolah-olah dunia ini menekan semua napasku. Bu Siti menyeringai, suaranya penuh dengan kebencian. Lihat, Aditya, ini yang kamu pilih. Ini istrimu. Yang tidak tahu berterima kasih dan selalu menuntut lebih. Kamu mau membiarkan dia merusak keluarga kita? Kamu harus pilih antara dia atau keluarga ini. Aditya terlihat terjebak di tengah kami, wajahnya penuh dengan kerisauan. Aku bisa melihat dia berjuang antara kesetiaannya kepada ibunya dan perasaannya terhadap aku. Namun, itu hanya semakin membuat hatiku terasa terhimpit. Aku merasa seperti tidak ada yang bisa membela diriku.
Tidak ada yang bisa melihat bagaimana aku merasa direndahkan dan ditekan. Perkelahian ini semakin memanas. Dan aku tahu bahwa jika kami terus bertahan dalam keadaan ini, kami akan hancur. Aku sudah terlalu lelah dengan rasa tertekan yang tiada habisnya. Aku hanya ingin tahu kapan kami bisa mulai hidup sesuai dengan pilihan kami sendiri, tanpa bayang-bayang orang lain yang mengendalikan segalanya. Namun, di antara amarah dan air mata, aku tahu satu hal. Hidup kami, rumah tangga kami, akan selalu berada di ujung jurang ketidakpastian selama Bu Siti terus mengatur semuanya. Dan aku sudah tak tahu lagi sampai kapan bisa bertahan dalam hubungan yang penuh dengan rasa sakit ini. Aku tidak pernah merasa seberat ini. Setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kucoba buat, selalu seperti terhalang oleh bayangan Bu Siti. Suasana rumah yang dulu seharusnya penuh dengan kebahagiaan dan kehangatan kini berubah menjadi medan peperangan yang tiada henti. Aku merasa terperangkap, tak bisa bergerak. Seolah ada tangan tak terlihat yang selalu menarik kembali setiap upayaku untuk mandiri. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Wajahku terlihat letih. Mataku sembab karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Setiap hari, aku merasa semakin terjepit dalam konflik yang tidak pernah kuminta. Bu Siti terus mengontrol setiap aspek hidup kami, dari masalah keuangan hingga bagaimana kami harus mengatur waktu di rumah. Aku merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa harus menunggu persetujuan darinya. Bahkan hal-hal kecil yang dulu bisa kuputuskan sendiri kini menjadi perdebatan panjang. Aku melangkah ke ruang tamu, tempat di mana Bu Siti sedang duduk dengan tenang, membaca koran. Begitu aku masuk, dia langsung mendongak dan menatapku dengan mata yang tajam. "Ada apa? Kenapa kamu kelihatan cemas begitu?" tanyanya. Suaranya tetap tenang, namun aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Aku terdiam sejenak, berusaha menenangkan diri, tetapi tidak bisa. "Bu Siti, aku merasa seperti tidak bisa melakukan apapun tanpa izin kamu. Aku merasa tertekan setiap hari. Setiap kali aku berusaha membuat keputusan, kamu selalu ada untuk menghalanginya," kataku dengan suara serak, berusaha menjelaskan perasaanku yang semakin terhimpit. Bu Siti menutup korannya, kemudian menatapku dengan mata yang seolah tidak mengerti. "Kamu harus belajar, bahwa di sini, kami lebih tahu apa yang terbaik untuk kalian. Kami yang sudah berpengalaman. Kamu masih baru dalam hal ini, dan itu wajar jika kamu merasa bingung. Tapi kamu harus tahu tempatmu." Aku menggigit bibir, menahan agar tidak menangis. Rasanya perasaan ini semakin mencekik. Tapi aku ingin membuat keputusan bersama Aditya. "Bu, kami berdua adalah pasangan suami istri. Kami harus memiliki hak untuk mengatur hidup kami sendiri. Aditya sudah tahu apa yang terbaik untuk kalian berdua," jawabnya, nada suaranya kaku dan penuh keyakinan. "Jadi, kamu harus mendengarkan dia dan tahu batasanmu." Kata-katanya seperti palu yang menghantam jantungku. Aku merasa semakin kecil, semakin tak berdaya. Bagaimana bisa aku merasa bahagia di rumah ini jika semua keputusan harus melewati persetujuan Bu Siti? Bagaimana bisa aku merasa dihargai jika setiap langkahku selalu dihakimi? Aku bukan hanya merasa terjepit oleh Bu Siti, tetapi juga merasa Aditya semakin jauh dariku. Setiap kali kami berbicara tentang masalah ini, aku bisa merasakan ketegangan yang tumbuh di antara kami. Aditya tidak pernah menyalahkan Bu Siti, dan aku tahu dia merasa terjebak di antara kami berdua. Dia mencintai ibunya, tetapi dia juga mencintaiku. Namun, semakin lama, aku merasakan bagaimana perasaan itu semakin terseret ke dalam jurang kebingungannya. Aku bisa melihat bagaimana dia mulai ragu, bagaimana dia mulai takut memilih pihak, dan itu semakin membuatku merasa kesepian. Suatu malam, setelah makan malam,
Kami duduk di ruang tamu bersama. Aku dan Aditya berada di sofa, sedangkan Bu Siti duduk di kursi di sebelah kami. Hening, kecuali suara TV yang teredam di latar belakang. Aku mencoba berbicara, tetapi kata-kataku terasa seolah terhambat. Ada yang ingin kita bicarakan, Aditya? Tanyaku dengan suara pelan, meskipun perasaan yang membebani hatiku membuat suaraku serasa tersendat. Aditya menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kuartikan. Aku bisa melihat kecemasan di matanya, namun dia tidak berkata apa-apa. Akhirnya, Bu Siti membuka mulutnya lebih dulu, seperti selalu. Kalian berdua harus lebih serius memikirkan masa depan. Aditya, kamu harus lebih mengontrol pengeluaran. Aku tidak ingin kalian terus-menerus hidup dalam keterbatasan karena kebodohanmu dalam mengelola uang. Suara Bu Siti seperti dentingan jam yang berulang, memaksa masuk ke setiap percakapan kami. Aku merasa semakin kesulitan untuk bernapas. Setiap kata-katanya seperti menghancurkan keberadaanku di rumah ini. Aku menatap Aditya, mencoba mencari dukungan dari matanya, tetapi dia hanya menunduk, tidak berkata apa-apa. Ada sesuatu di wajahnya yang sulit kutangkap, seolah ada ketegangan yang begitu berat mengikat hatinya. Aku bisa merasakan betapa bingungnya dia, terjebak di antara aku dan ibunya. Aditya, tolong, aku memohon dengan suara hampir putus asa. Bisakah kita bicara tentang ini? Aku tidak bisa terus seperti ini, merasa tertekan setiap hari. Aku ingin kita memiliki ruang untuk membuat keputusan kami sendiri, tanpa harus selalu ada campur tangan. Aditya menarik napas panjang, lalu menatap Bu Siti, yang kini diam, menunggu reaksi. Ibu, aku benar. Kami sudah cukup merasa tertekan. Kami ingin menjalani hidup kami berdua, tanpa selalu merasa seperti dibimbing. Kami ingin punya ruang untuk membuat pilihan sendiri. Aku menatap Aditya, merasa sedikit lega meskipun belum ada solusi. Namun, Bu Siti hanya terdiam, matanya menyipit tajam, dan aku bisa merasakan amarah yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Jadi, kamu juga ingin membela istrimu ini? Katanya dengan nada yang menusuk, suara tajam seperti pisau. Kamu lebih memilih dia daripada keluarga kita. Aditya terdiam, wajahnya terlihat semakin bingung, semakin tersudut. Aku tidak memihak siapapun, Bu. Aku hanya ingin kita bisa menemukan jalan tengah. Aku tidak ingin ada yang terluka. Aku bisa merasakan perasaan Aditya yang semakin tertekan. Di satu sisi, dia ingin mendukungku. Tetapi di sisi lain, dia merasa terikat oleh kewajiban kepada ibunya. Ketegangan ini semakin membebani kami berdua. Aku bisa melihat bagaimana beban itu menghancurkan dirinya. Sementara itu, Bu Siti tetap diam. Namun amarahnya semakin membakar. Aku tahu, saat ini, aku dan Aditya berdiri di tengah-tengah dua dunia yang saling bertentangan. Aku bisa merasakan hubungan kami semakin rapuh, semakin jauh dari apa yang seharusnya kami bangun bersama. Malam itu, aku duduk di sisi tempat tidur, menatap langit yang gelap melalui jendela. Hatiku terasa berat, seolah dunia ini semakin sempit, semakin menekan. Setiap hari, perasaan terhimpit semakin memuncak, dan aku merasa seperti terperangkap di dalam hidup yang bukan milikku. Aku hanya ingin berbicara, ingin mengungkapkan apa yang selama ini terkunci rapat di dalam hatiku. Tapi aku tahu, percakapan ini akan mengubah segala sesuatu, bahkan mungkin meruntuhkan segalanya. Aditya masuk ke kamar dengan langkah pelan, wajahnya tampak lelah setelah hari yang penuh dengan ketegangan. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku merasakan jarak yang begitu besar antara kami. Dia duduk di sampingku, menghela napas panjang, lalu meraih tanganku. Namun, aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganjal di matanya. Ada yang ingin kamu bicarakan? Aku? Tanya Aditya pelan,
Suaranya lembut, namun aku bisa merasakan adanya kecemasan di baliknya. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menemukan keberanian di dalam diriku. Aditya, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa terhimpit setiap hari. Bu Siti selalu mengontrol setiap keputusan kami, membuat aku merasa seperti bukan bagian dari rumah tangga ini. Aku merasa tak dihargai, tak dihormati. Aku ingin hidup mandiri, tanpa pengaruh siapapun, termasuk ibumu, kataku dengan suara bergetar. Setiap kata yang keluar terasa begitu berat, seolah-olah ada beban yang sangat besar yang kuperjuangkan untuk melepaskannya. Aditya terdiam, matanya yang biasanya penuh kehangatan kini tampak jauh. Aku bisa melihat bagaimana ia berjuang untuk memproses kata-kataku, namun ada keraguan yang mendalam dalam dirinya. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin mengental di udara antara kami. Aku tahu, katanya perlahan, suaranya rendah dan penuh dengan penyesalan. Aku tahu betapa sulitnya bagimu. Tapi ini bukan hal yang mudah. Ibuku adalah orang yang sangat berperan dalam hidupku. Dia banyak membantu kita. Aku tidak bisa begitu saja berpaling dari semuanya. Aku menunduk, perasaan sedih mengalir begitu saja, menyesakkan dada. Aku tidak pernah meminta ibumu untuk membantu kami dengan cara ini, Aditya. Aku tidak minta semua ini. Aku hanya ingin kita hidup sebagai pasangan yang sejajar, membuat keputusan bersama, bukan selalu berada di bawah bayang-bayang pengaruhnya. Aditya menggenggam tanganku lebih erat, mencoba memberi sedikit kenyamanan. Namun aku bisa merasakan bagaimana keraguan itu masih ada. Aku paham. Aku tahu kamu merasa tertekan, tapi itu bukan berarti aku tidak peduli. Aku juga merasa bingung, terjebak antara dua dunia. Aku ingin membuatmu bahagia, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan ibuku. Hatiku terasa hancur mendengar kata-katanya. Aku tahu dia berjuang di antara dua sisi yang saling bertentangan, tetapi rasa sakit ini semakin menghimpitku. Aku ingin dia berpihak padaku. Namun aku tahu, keputusan ini tidak akan pernah mudah. Aditya, aku merasa seperti tidak bisa menjadi diriku sendiri di sini. Setiap keputusan, setiap langkah, selalu harus melalui ibumu. Bahkan ketika aku ingin membuat hidup kita lebih baik, aku merasa seperti aku tidak punya suara sama sekali. Air mataku mulai menetes, tak bisa lagi kubendung. Aku hanya ingin merasa bebas. Aditya, aku ingin kita memulai hidup ini dengan cara kita sendiri, tanpa harus terus dipengaruhi orang lain. Aku mencintaimu, tetapi aku merasa semakin kesepian di sampingmu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aditya memelukku, mencoba memberi kenyamanan. Namun pelukannya terasa hampa. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku tahu kamu merasa kesepian. Aku juga merasa terjebak. Aku ingin kita menjalani hidup ini bersama, tanpa harus selalu dibebani dengan masalah ini. Ada keheningan panjang di antara kami. Aku merasa hatiku berat. Namun aku tahu ini adalah titik balik yang harus kami hadapi. Setelah beberapa saat, Aditya melepaskan pelukannya dan menatapku. Mata kami bertemu. Aku tahu kita harus membuat keputusan untuk masa depan kita. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mandiri. Kita harus bisa menjalani hidup kita tanpa ketergantungan pada siapapun. Ini bukan hanya tentang ibu, ini tentang kita, tentang apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Aku menatapnya dengan harapan yang baru. Jadi, kamu setuju? Tanyaku dengan suara pelan, hati berdebar kencang, menunggu jawaban yang akan mengubah hidup kami. Aditya menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan. Iya, aku setuju. Kita harus mandiri.
Kita harus bisa membuat keputusan untuk hidup kita sendiri, tanpa campur tangan orang lain. Aku ingin kita berdua berjuang bersama, tanpa merasa tertekan atau terbebani lagi. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, aku merasa sedikit lebih lega. Keputusan ini tidak akan mudah, tetapi aku tahu kami harus melangkah ke depan. Kami harus membangun kehidupan kami dari awal, dengan cara kami sendiri. Aditya dan aku harus berani mengambil kendali atas hidup kami, meskipun itu berarti harus menghadapi konsekuensi yang mungkin akan datang. Aku menggenggam tangannya, dan dalam hati, aku berjanji untuk tidak menyerah. Kami akan berjalan bersama, menghadapi segala tantangan yang ada, dan kami akan mulai hidup dengan cara kami sendiri. Sore itu, aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri setelah percakapan panjang yang terjadi antara Aditya dan aku. Meskipun aku merasa lega karena akhirnya kami sepakat untuk berjuang bersama, ada kekhawatiran yang menggerogoti hatiku. Aku tahu, perbedaan pendapat dengan Bu Siti tidak akan mudah. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak, seperti ledakan yang tinggal menunggu waktu untuk terjadi. Aditya pergi untuk berbicara dengan ibunya. Aku mencoba untuk tidak berpikir terlalu banyak, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang merasa tidak nyaman. Tentu saja, tidak ada yang bisa menghindari ketegangan yang ada di antara kami. Aku duduk di sudut ruang tamu, berusaha mengalihkan perhatian dengan membaca buku. Namun pikiranku selalu kembali pada percakapan itu, percakapan yang kami lakukan beberapa jam lalu. Tiba-tiba, aku mendengar suara tinggi yang datang dari luar kamar. Aku terkejut dan langsung mendengarkannya lebih seksama. Ada teriakan yang tak bisa ditahan, suara yang penuh dengan kemarahan. Aku berdebar-debar, hati mulai tidak tenang. Ada sesuatu yang terjadi di luar sana, sesuatu yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Aku mencoba untuk tetap tenang, namun suara-suara itu semakin jelas terdengar. Aditya dan Bu Siti sedang bertengkar hebat. Teriakan mereka mengisi setiap sudut rumah. Suara yang keras dan penuh dengan emosi. Aku merasa seperti tubuhku dipenuhi ketegangan yang mengalir dari setiap kata mereka. Aditya terdengar sangat marah. Suaranya bergetar. Ibu, cukup. Aku sudah cukup mendengar semuanya. Aku cinta kamu, tapi ini terlalu jauh. Aku tidak bisa terus-terusan membiarkan kamu mengendalikan hidup kami. Aku sudah cukup. Bu Siti membalas dengan suara yang lebih tinggi dan penuh dengan amarah. Kamu malah membelanya. Aditya, kamu lebih memilih istrimu daripada keluarga sendiri. Kamu pikir dia lebih tahu daripada aku? Dia tidak becus mengurus rumah tangga. Dia tidak tahu bagaimana cara menjadi istri yang baik. Dia hanya membuat hidupmu semakin susah. Aku terdiam, hatiku tercekat mendengar kata-kata Bu Siti. Setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungku. Air mata menggenang di mataku, tapi aku mencoba untuk tidak menangis. Rasanya aku sudah terlalu sering disakiti oleh kata-kata itu. Tidak becus mengurus rumah tangga. Aku ingin berteriak, tetapi aku hanya bisa duduk diam, terperangkap dalam kesedihan yang begitu dalam. Suara Aditya terdengar semakin terengah-engah, seolah dia berusaha untuk mengendalikan dirinya. Namun amarahnya tidak bisa dibendung. Ibu, kamu tidak mengerti. Aku tidak bisa terus membiarkan kamu mengontrol kami seperti ini. Aku sudah mencoba menghargaimu, tapi kamu tidak pernah memberi ruang untuk kami hidup. Kamu tidak tahu betapa sulitnya aku dan aku menjalani semuanya dengan tekanan yang kamu berikan. Bu Siti tidak mau kalah. Suaranya melengking tinggi, seperti guntur yang menggelegar. Jadi kamu memilih dia, Aditya? Istrimu yang tak tahu berterima kasih itu? Kamu lebih memilih dia daripada keluarga yang telah membesarkanmu? Ini semua salah. Semua salah.
Kamu harus memilih antara dia atau aku. Aku menahan napas, tubuhku gemetar mendengarnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Siti semakin mengiris hatiku. Aku merasa seperti tidak ada tempat untukku di dunia ini. Rasanya semua orang di sekitarku melihatku sebagai beban, sebagai seseorang yang selalu salah. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Terasing dalam rumah tangga sendiri, terjepit di antara cinta dan tanggung jawab yang semakin membebani. Aditya terdiam sejenak, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin membesar. Aku tidak bisa terus seperti ini, Bu, katanya. Suaranya terdengar lelah dan penuh dengan perasaan bingung. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai istri aku. Aku ingin kita semua bisa bahagia, tapi kamu tidak memberi kami kesempatan untuk itu. Aku bisa mendengar langkah kaki Bu Siti yang terdengar berat, menandakan dia sedang bergerak mendekat. Cintamu untuknya lebih besar dari cintamu untuk ibu, ya? Kamu pikir itu akan membuatmu bahagia, Aditya? Kamu pikir dengan menuruti kehendaknya, hidupmu akan lebih mudah? Dia akan merusak segalanya. Teriakan Bu Siti membuat dadaku terasa sesak. Aku bisa merasakan kepedihan yang begitu dalam, seperti ada yang merobek-robek hatiku. Aku tidak merusak apa-apa, Bu. Aku hanya ingin hidup kami berdua tanpa campur tangan terus-menerus dari pihak lain. Aku ingin berteriak, namun suara itu terpendam di dalam. Suasana di luar kamar semakin panas, dan aku tahu ini adalah titik puncak dari pertengkaran besar yang sudah lama tertahan. Tidak ada jalan keluar, hanya ada kata-kata yang penuh amarah dan rasa sakit. Aku ingin menginterupsi, ingin mengungkapkan perasaanku, tetapi aku hanya bisa diam di tempatku, menangis dalam hati. Teriakan Bu Siti semakin keras. Jangan salahkan aku kalau semua ini hancur, Aditya. Kamu yang memilih jalan ini, kamu yang membuat keputusan bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa tentang keluarga ini. Aku yang tahu bagaimana cara menjaga kehormatan keluarga, bukan dia. Air mata akhirnya tumpah begitu saja. Tak bisa kutahan lagi. Setiap kata yang dia ucapkan seolah menamparku, menegaskan betapa kecil dan tak berarti aku di hadapan Bu Siti. Aku merasa tak ada yang memihakku, tak ada yang memahami. Semua ini terasa begitu berat, dan aku tak tahu harus berbuat apa lagi. Di luar kamar, suara perdebatan semakin memuncak, dan aku tahu, kami tidak bisa terus seperti ini. Kami berdiri di ambang kehancuran, di antara dua pihak yang tak bisa menemukan jalan tengah. Hatiku begitu berat, dan aku tahu ini adalah pertarungan yang belum akan selesai begitu saja. Pintu kamar terbuka perlahan, dan aku mendengar langkah kaki Aditya yang terdengar berat, terengah-engah. Suasana yang masih hangat dari pertengkaran sebelumnya tampak menggantung di udara, menambah rasa sesak yang menghimpit dada. Aku tidak tahu harus bagaimana. Apa yang harus kuucapkan setelah semua yang terjadi? Aditya masuk ke dalam kamar, wajahnya tampak merah dan matanya sembab. Dia menutup pintu dengan pelan, dan aku bisa melihat bahwa dia masih dipenuhi amarah dan kebingungan. Namun, di balik amarah itu, ada kepedihan yang dalam. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sana sejenak, seolah mencoba untuk mengumpulkan dirinya. Aku menatapnya, hatiku mulai diliputi rasa khawatir. Aku tahu bahwa dia pasti merasa sangat tertekan, terjepit di antara aku dan ibunya. Aku ingin mengajaknya berbicara, tetapi kata-kata terasa berat untuk diucapkan. Akhirnya, Aditya berjalan mendekat, dan tanpa berkata apa-apa, dia mendekapku erat. Aku terkejut, dan seketika itu juga, tubuhku terasa lemas. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar, ada sesegukan kecil yang datang dari dadanya. Dia menangis. Aku minta maaf. Aku, katanya dengan suara yang bergetar. Aku benar-benar minta maaf. Semua ini salah.
Semua ini karena aku tidak bisa mengendalikan semuanya. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa merasakan setiap tetesan air mata yang jatuh di bahuku, menambah kesedihan yang semakin melingkupi kami. Aditya menangis, dan aku hanya bisa diam, merasakan betapa beratnya perasaan itu. Rasanya, kami berdua terperangkap dalam kebingungannya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Ibu-ibu itu benar-benar membuat semuanya semakin rumit. Aku tak tahu lagi bagaimana cara memperbaiki ini semua. Lanjutnya, suaranya semakin tersendat. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Aku bahkan tidak tahu kalau ibu mengambil uang mahar kita lagi. Aku tidak tahu. Aku begitu terjebak dengan semua yang terjadi, dan aku tidak bisa melindungi kita, katanya dengan suara serak. Mendengar kata-katanya itu, hatiku hancur. Selama ini, aku merasa terhimpit, merasa tidak dihargai, dan kini aku mengetahui bahwa bahkan uang mahar yang semestinya menjadi hakku, telah diambil begitu saja. Aku merasa seolah-olah semua yang aku lakukan untuk mempertahankan hubungan ini tidak ada artinya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang meski hatiku terasa berantakan. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal, Aditya? Kenapa kamu membiarkannya terjadi? Tanyaku. Suaraku hampir tidak terdengar, begitu pelan dan penuh dengan rasa sakit. Aditya menunduk. Tangannya meremas-remas pelipisnya, seolah berusaha mengendalikan dirinya yang mulai pecah. Aku benar-benar tidak tahu. Ibu bilang dia melakukan itu untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita, tapi aku merasa bingung. Aku tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasakan tangan Aditya yang menggenggam erat tanganku. Aku hanya ingin kamu tahu, bahwa aku sangat menyesal. Aku minta maaf. Semua ini terjadi begitu cepat, dan aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku menggenggam tangannya lebih erat, tubuhku masih terasa kaku, dan air mata mulai menetes begitu saja. Aku ingin berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Aku hanya bisa menangis bersama Aditya. Kami berdua terhimpit oleh perasaan yang begitu berat, dan tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Aku tidak tahu bagaimana cara mengembalikan semuanya. Aditya melanjutkan dengan suara yang semakin terisak. Tapi aku janji, aku akan berusaha. Aku akan berusaha untuk membuat kita bahagia, untuk membuat kita keluar dari tekanan ini. Aku akan berusaha untuk tidak membiarkan ibu mengendalikan hidup kita lagi. Aku memeluknya erat, mencoba memberi sedikit kenyamanan, meskipun aku juga merasa terhimpit. Aku hanya ingin kita punya kehidupan yang kita pilih. Aditya. Aku ingin kita bisa hidup tanpa rasa takut dan tanpa campur tangan orang lain. Aditya hanya bisa mengangguk, tangisnya semakin dalam, dan aku tahu dia juga merasa begitu tertekan. Kami berdua hanya bisa saling berpelukan, membiarkan air mata kami jatuh, dan berharap bahwa suatu hari nanti, kami akan menemukan jalan keluar dari kebingungan ini. Namun, untuk saat ini, kami hanya bisa menangis bersama, berbagi kesedihan dan harapan yang tak terucapkan. Hari itu, suasana di rumah terasa mencekam. Setiap sudut rumah yang biasanya penuh dengan keramaian kini terasa sunyi, seperti menyimpan ketegangan yang terus membesar. Aditya dan aku telah mengambil keputusan yang besar. Kami akan pindah rumah, memulai kehidupan baru yang tidak lagi terkontaminasi oleh campur tangan Bu Siti. Meskipun hati kami penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik, kami juga tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Aku berdiri di ruang tamu, mengemas barang-barang kami yang telah dipilih dengan hati-hati untuk kehidupan baru kami. Aditya sedang di luar,
mengurus beberapa urusan administratif untuk rumah baru kami. Meski aku merasa sedikit lega, ada perasaan cemas yang terus menghantui. Aku tahu Bu Siti tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Saat Aditya pulang, wajahnya terlihat serius. Dia menyambutku dengan pelukan singkat, namun aku bisa merasakan ketegangan di tubuhnya. Aku sudah urus semuanya. Semua sudah siap, katanya, suara datar, namun ada beban yang tak bisa disembunyikan. Aku mengangguk, meski dalam hati aku merasa khawatir. Apa Bu Siti sudah tahu? Aditya? Aditya menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aku baru saja ingin memberitahunya. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya. Tapi ini keputusan kita, dan kita harus tetap tegas. Kami pun memutuskan untuk memberitahu Bu Siti malam itu. Aditya meneleponnya terlebih dahulu, dan suasana di rumah semakin tegang menunggu kedatangan Bu Siti. Tidak lama kemudian, suara mobil berhenti di depan rumah, diikuti dengan langkah kaki Bu Siti yang terdengar berat. Aku merasakan ketegangan yang semakin mengental, seolah-olah setiap detik yang berlalu membuat suasana semakin sulit untuk ditahan. Pintu rumah terbuka, dan Bu Siti masuk dengan ekspresi yang tegang. Wajahnya tampak marah, meskipun dia berusaha menahan diri. Ada apa ini, Aditya? Kenapa kamu memanggil ibu ke sini? Apa yang terjadi? Tanyanya, suara berat dan penuh tanda tanya, namun juga penuh dengan kecemasan. Aditya dan aku saling berpandangan sejenak. Kemudian Aditya mulai berbicara. Suaranya lebih tegas dari biasanya. Ibu, aku dan aku sudah memutuskan untuk pindah rumah. Kami ingin memulai kehidupan baru tanpa campur tangan siapapun, termasuk ibu. Ini adalah keputusan kami berdua. Bu Siti terdiam sejenak. Wajahnya berubah dari bingung menjadi marah. Dia mengerutkan keningnya, dan langkahnya terhenti sejenak di pintu ruang tamu. Apa? Kamu serius? Aditya? Kamu akan meninggalkan ibu begitu saja? Suaranya bergetar, penuh dengan rasa kecewa. Aku bisa merasakan ketegangan itu semakin meningkat. Bu Siti menatap kami berdua dengan mata yang penuh amarah. Kamu pikir dengan pergi seperti ini, semuanya akan lebih baik? Kamu pikir aku tidak peduli dengan kamu? Kamu pikir ibu ini tidak cukup memberi untuk kamu? Kamu malah memilih dia, istrimu yang tidak tahu berterima kasih itu. Aditya menarik napas panjang, mencoba untuk tetap tenang meskipun amarah ibunya begitu jelas terlihat. Ibu, ini bukan soal berterima kasih atau tidak. Ini tentang hidup kami. Tentang bagaimana kami ingin menjalani kehidupan kami berdua. Kami sudah dewasa, Ibu. Kami ingin membuat keputusan sendiri tanpa harus selalu merasa dikendalikan. Bu Siti tidak bisa menahan amarahnya lagi. Tidak, aku tidak akan biarkan kamu pergi begitu saja. Kamu pikir hidupmu akan lebih mudah tanpa aku? Kamu pikir aku hanya menghalangi kalian? Aku sudah memberikan segalanya untuk kalian. Dan ini yang kamu lakukan? Pergi begitu saja tanpa berpikir tentang keluarga ini. Teriakan Bu Siti menggema di seluruh rumah. Aku bisa merasakan suasana yang semakin memanas, seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin membakar. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Kamu pikir ibu ini tidak bisa mengurus semuanya sendiri? Kamu ingin pergi dan menghancurkan semuanya. Aditya, kamu harus memilih. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan ibu. Aku bisa melihat air mata mulai menggenang di mata Bu Siti, meskipun amarahnya masih menguasai dirinya. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aditya, kamu adalah anakku. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Kamu akan menyesal. Kamu akan melihat. Suasana menjadi sangat tegang. Aku bisa merasakan ketegangan yang begitu kental di udara.
Semua yang telah kami rencanakan, semua yang telah kami putuskan, seakan-akan akan hancur dalam sekejap mata. Aditya tampak bingung, terjebak antara rasa sayang pada ibunya dan cintanya padaku. Aku minta maaf, Bu, kata Aditya dengan suara yang rendah dan penuh penyesalan. Aku tahu ini menyakitkan, tapi kami sudah memutuskan ini bersama. Kami ingin hidup kami sendiri. Aku menggenggam tangan Aditya, mencoba memberinya dukungan. Bu Siti masih menatap kami dengan mata yang penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Kamu akan menyesal, Aditya. Ibu tidak akan memaafkan ini. Aku tahu, keputusan kami untuk pergi akan mengubah segalanya. Hubungan kami dengan Bu Siti tidak akan pernah sama lagi. Kami mungkin tidak bisa mengubah kenyataan yang ada, tetapi kami berdua sudah memutuskan untuk menapaki jalan ini, meskipun penuh dengan kesulitan dan ketegangan. Namun, aku bisa merasakan bahwa ini adalah langkah pertama kami menuju kebebasan. Keputusan yang meskipun berat, harus kami ambil. Pindah rumah bukanlah keputusan yang mudah, dan ternyata, hal itu tidak hanya membawa perubahan bagi Aditya dan aku, tetapi juga bagi hubungan kami dengan Bu Siti. Semula kami berharap bahwa dengan menjauh dari pengaruhnya, kami bisa memulai kehidupan baru yang lebih tenang, namun kenyataan berkata lain. Ternyata, Bu Siti tidak menerima begitu saja keputusan kami. Beberapa minggu setelah kami pindah, Bu Siti mulai menghubungi kami. Awalnya, pesan-pesan dan telepon yang datang darinya terasa seperti percakapan biasa. Namun, lama-kelamaan, semakin sering ia menghubungi kami dengan nada yang lebih tajam, penuh dengan keluhan dan serangan tersembunyi. Suatu sore, saat kami sedang bersantai di rumah baru, telepon Aditya berdering. Aku melihat wajahnya berubah ketika melihat nama Bu Siti muncul di layar. Dengan hati-hati, Aditya mengangkat telepon tersebut, namun tak lama kemudian, suaranya terdengar lebih rendah dan penuh ketegangan. Aditya, apa yang kalian lakukan? Ini sudah berlebihan. Aku tidak habis pikir. Kalian berpindah rumah hanya karena keinginan istri kamu yang boros itu. Teriakan Bu Siti terdengar jelas, bahkan meskipun telepon itu terletak jauh di tangan Aditya. Aku bisa mendengar suaranya yang penuh dengan kemarahan dan kekesalan. Bu Siti melanjutkan, tanpa memberi kesempatan Aditya untuk menjawab. Kamu pikir apa yang kamu lakukan ini benar? Kamu membiarkan istrimu yang tidak tahu terima kasih itu mempengaruhi hidup kamu. Pindah rumah hanya untuk mengikuti kehendaknya. Padahal kamu tahu ini semua cuma buang-buang uang. Aditya menunduk. Wajahnya mulai terlihat lebih gelisah. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak di antara kami. Ibu, ini keputusan kami berdua. Kami butuh waktu untuk diri kami sendiri. Kami tidak bisa terus hidup dengan tekanan seperti itu. Namun, Bu Siti tidak bisa menahan kemarahannya. Aku tidak peduli dengan keputusan kalian. Aku sudah cukup sabar dengan kelakuan kamu, Aditya. Tapi ini sudah keterlaluan. Istrimu yang boros itu sudah mempengaruhi keputusan kamu. Kamu pikir dia akan membuat hidup kamu lebih baik? Dia hanya akan membuat kamu hancur. Aku mendengar suara Aditya yang semakin lemah. Ibu, tolong jangan bicara seperti itu. Aku hanya ingin kita hidup dengan tenang. Namun Bu Siti tidak berhenti. Suaranya semakin tinggi, semakin penuh amarah. Tenang? Tenang apanya? Kalian akan menderita. Aditya, kamu akan menyesal. Karena sekarang kamu telah memutuskan untuk meninggalkan keluarga. Kamu sudah memilih dia, dan aku tidak akan pernah memaafkan ini. Aku bisa merasakan suasana yang semakin memanas. Tiba-tiba, Bu Siti menambahkan dengan nada yang penuh dengan kebencian, kalau begini caranya, aku tidak mau lagi berhubungan dengan kalian. Aku putuskan hubungan ini. Aku tidak akan menghubungi kalian lagi.
dan tidak ingin tahu apapun tentang kehidupan kalian. Aku merasa seperti tubuhku tertimpa batu besar. Suasana di sekitar kami seakan menjadi begitu hening setelah kata-kata itu terucap. Aditya terdiam, terlihat bingung dan sangat tertekan. Aku bisa merasakan rasa sakit yang dalam di matanya. Ini adalah titik puncak dari semua yang terjadi. Dan aku tahu bahwa hubungan kami dengan Bu Siti tidak akan pernah sama lagi. Bu Siti akhirnya menutup telepon dengan suara keras, meninggalkan kami dalam keheningan yang mencekam. Kami berdua hanya terdiam di tempat, tak tahu harus berkata apa. Aditya meletakkan telepon dengan perlahan, dan sejenak kami berdua hanya saling menatap tanpa kata-kata. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kata Aditya dengan suara yang penuh penyesalan. Ibu benar-benar marah besar, dan aku merasa seperti aku telah menghancurkan segalanya. Aku memandangnya dengan hati yang berat. Aku tidak ingin kita kehilangan hubungan dengan ibu, Aditya. Tapi ini sudah terlalu banyak. Aku tahu kamu tidak ingin menyakiti ibumu, tapi kita tidak bisa terus hidup seperti ini, di bawah bayang-bayangnya. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku ingin menghibur Aditya, tetapi aku juga merasa sangat hancur dengan apa yang baru saja terjadi. Hubungan kami dengan Bu Siti, yang dulunya penuh dengan rasa kasih sayang, kini berubah menjadi ranjau yang siap meledak kapan saja. Kami berdua hanya bisa menangis dalam diam, merasakan betapa beratnya keputusan ini. Namun kami juga tahu, ini adalah pilihan yang harus kami ambil untuk kedamaian kami. Waktu berjalan, dan meskipun kami berusaha untuk tetap kuat, kami tahu bahwa keputusan Bu Siti untuk memutuskan hubungan dengan kami adalah hal yang tidak bisa kami abaikan begitu saja. Ada rasa kehilangan yang dalam, namun kami berusaha meyakinkan diri bahwa meskipun hubungan ini sulit, kami harus menjalani hidup kami dengan cara kami sendiri, tanpa terus-menerus dipengaruhi oleh kekuasaan dan kontrol dari orang lain. Setelah keputusan besar yang kami ambil untuk pindah, suasana di rumah baru kami terasa sangat berbeda. Aditya dan aku merasa seolah-olah beban berat yang selama ini mengikat kami akhirnya terlepas. Rumah ini terasa lebih hangat, lebih nyaman, tanpa campur tangan siapapun. Kami tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kecemasan dan tekanan yang selalu datang dari Siti. Hari-hari pertama di rumah baru terasa seperti kebebasan yang baru ditemukan. Kami bisa berbicara lebih leluasa tanpa takut disela atau dimarahi. Kami mulai menemukan irama baru dalam kehidupan bersama. Satu yang lebih seimbang, lebih tenang. Bahkan hal-hal kecil, seperti menikmati secangkir kopi bersama di pagi hari atau duduk berdua menonton film, menjadi momen-momen yang kami hargai. Kami tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Setiap keputusan yang kami buat terasa lebih berarti, karena itu adalah keputusan kami berdua, tanpa ada yang mengganggu. Kami mulai merancang impian-impian kami bersama, membangun visi masa depan yang lebih baik tanpa ketakutan akan intervensi dari luar. Aku merasa lebih dihargai, lebih didengar, dan lebih bebas dalam membuat pilihan hidupku. Komunikasi kami pun semakin membaik. Aditya mulai berbicara lebih terbuka tentang perasaannya, dan aku semakin mengerti dirinya. Setiap kali ada masalah, kami tidak lagi menyimpannya dalam diam, melainkan berbicara dengan jujur, saling mendukung. Aku merasa dia semakin mengerti apa yang aku butuhkan, dan sebaliknya. Kami saling memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang. Suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang tamu, Aditya memandangku dengan senyuman yang penuh makna. Aku tidak pernah tahu betapa pentingnya untuk hidup bebas seperti ini, katanya, suaranya lembut. Aku merasa seperti kita bisa mulai semuanya dari awal. Aku, tanpa beban, tanpa tekanan. Aku merasa kita benar-benar menjadi pasangan yang seharusnya. Aku tersenyum, hati ini dipenuhi rasa syukur yang dalam. Aku juga merasa begitu, Aditya.
Kita seperti bisa menjadi diri kita sendiri lagi. Ini terasa seperti awal yang baru. Kami berbicara lebih banyak tentang impian kami, tentang tempat-tempat yang ingin kami kunjungi bersama, tentang rumah yang lebih besar yang kami impikan kelak. Kami juga mulai lebih banyak merencanakan masa depan kami, mulai menabung untuk hal-hal yang ingin kami capai. Semua itu terasa mungkin, karena kami tidak lagi merasa terjepit oleh orang lain. Di luar, malam itu sangat tenang. Tidak ada lagi suara-suara pertengkaran atau kata-kata kasar yang menghantui kami. Kami hanya mendengarkan suara angin yang berbisik pelan di luar jendela. Aku merasa damai, meskipun perjalanan kami belum sempurna. Namun ada kedamaian yang lebih dalam kini. Kami tidak lagi hidup dalam ketakutan akan apa yang akan datang, melainkan mulai berani mengambil langkah baru, dengan keyakinan bahwa kami bisa menghadapi semuanya bersama. Suatu sore, saat Aditya pulang kerja, dia membawa sesuatu yang sederhana tapi berarti. Sebuah pot tanaman kecil untuk ditempatkan di sudut rumah. Aku pikir, ini akan membuat rumah kita lebih hidup, katanya sambil tersenyum, menaruh pot itu di meja makan. Aku tertawa kecil, merasa senang atas perhatian kecilnya. Terima kasih, sayang. Rumah ini memang mulai terasa seperti milik kita. Hari demi hari, rumah kami terasa lebih penuh dengan kehidupan. Tanpa ada yang mencampuri, kami belajar untuk saling mengisi, memberi dan menerima. Kami bisa membuat keputusan tanpa rasa takut, merencanakan hari esok dengan keyakinan yang lebih kuat. Aku melihat Aditya dengan penuh rasa cinta. Aku merasa kita lebih kuat sekarang, kataku, suara lembut namun penuh keyakinan. Kita bisa menghadapi apapun yang datang, selama kita bersama. Aditya memelukku dengan erat, seperti meyakinkan diri bahwa ini adalah keputusan yang benar. Aku akan selalu ada untukmu. Ini adalah hidup kita, dan kita akan menjalannya bersama. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Dengan itu, kami melangkah lebih jauh dalam perjalanan kami, menemukan kebahagiaan yang selama ini kami cari. Meski kami tahu bahwa kehidupan tidak selalu mudah, namun sekarang kami merasa siap untuk menghadapi dunia bersama, sebagai pasangan yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bebas. Kehidupan di rumah baru kami terasa seperti sebuah babak baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Setiap pagi, kami bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Tidak ada lagi suara-suara sarkastik atau tatapan tajam yang selalu mengawasi kami. Kami berdua bisa menikmati momen-momen kecil yang dulu sering terlewat begitu saja, seperti menghirup udara segar di pagi hari, atau berjalan berdua ke pasar untuk membeli bahan makanan. Semua terasa baru, segar, dan penuh semangat. Kami mulai merancang setiap langkah dengan lebih percaya diri. Tanpa tekanan dari luar, kami bisa merencanakan masa depan dengan cara yang kami inginkan. Kami berbicara lebih banyak tentang impian kami, tentang rumah yang lebih besar, tentang liburan ke tempat yang kami impikan, tentang berinvestasi untuk masa depan yang lebih stabil. Setiap keputusan yang kami buat terasa lebih berarti karena itu adalah keputusan kami berdua, bukan hasil dari paksaan atau campur tangan orang lain. Pada suatu pagi yang cerah, kami duduk berdua di balkon rumah kami, menikmati sarapan sederhana yang kami buat bersama. Ada secangkir kopi hangat, roti panggang, dan selai yang baru kami beli. Aditya memandangku dengan senyuman hangat. Aku tidak pernah tahu betapa indahnya hidup tanpa beban seperti ini, katanya, sambil menyendokkan selai ke roti panggang. Semua terasa lebih ringan. Aku tersenyum dan mengangguk, menikmati momen tersebut. Aku juga merasa begitu, Aditya. Rasanya seperti kita bisa mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa takut atau khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Ini kita, dan kita bebas untuk menjadi siapa kita sebenarnya. Kami tertawa bersama,
merasakan kebahagiaan yang begitu tulus dan sederhana. Tidak ada yang menghalangi kami lagi untuk menikmati hidup kami bersama. Setiap detik bersama Aditya terasa begitu berharga, dan aku menyadari betapa banyak kebahagiaan yang bisa ditemukan dalam hal-hal kecil yang dulu mungkin terlihat sepele. Hari demi hari, kami semakin menikmati hidup di rumah ini. Kami menghabiskan waktu bersama, baik itu memasak di dapur, membersihkan rumah, atau hanya duduk bersantai sambil mendengarkan musik yang kami suka. Semua kegiatan terasa lebih bermakna karena kami melakukannya bersama-sama, tanpa ada interupsi atau tekanan. Aku merasa semakin dekat dengan Aditya, semakin menghargai setiap momen yang kami lewati. Malam-malam kami juga semakin indah. Seringkali kami duduk berdua di ruang tamu, menikmati film favorit sambil berbagi cemilan ringan. Tidak ada lagi perasaan canggung atau khawatir tentang siapa yang mungkin datang ke rumah kami, atau siapa yang mungkin mengkritik kami. Rumah ini benar-benar milik kami, tempat yang aman dan nyaman untuk berbagi hidup bersama. Kami juga mulai lebih sering mengundang teman-teman untuk datang berkunjung. Rumah kami yang sederhana namun nyaman menjadi tempat yang hangat untuk berkumpul. Kami tertawa, berbagi cerita, dan merasa seolah-olah kami telah menemukan tempat yang tepat untuk membangun kenangan indah. Aditya, aku rasa ini adalah keputusan terbaik yang pernah kita buat, kataku suatu malam saat kami duduk berdua, menatap pemandangan dari jendela rumah kami. Kita bisa merencanakan masa depan kita sendiri, tanpa harus takut akan campur tangan siapapun. Kita bisa fokus pada impian kita, dan mencapainya bersama. Aditya memelukku dengan lembut, memberikan rasa nyaman yang selalu aku butuhkan. Aku setuju. Ini adalah hidup kita, dan kita akan menjalaninya dengan cara kita. Aku sangat bersyukur kita bisa sampai ke titik ini. Dalam pelukan itu, aku merasakan kebahagiaan yang sangat dalam. Kami telah melalui begitu banyak tantangan, tetapi kini kami berdiri di atas pijakan yang kokoh. Kami bebas, mandiri, dan mampu merencanakan masa depan dengan penuh harapan. Ini adalah perjalanan kami, dan kami siap menjalani setiap langkahnya bersama. Meskipun Siti masih marah dan memutuskan hubungan dengan kami, setiap hari yang kami jalani di rumah baru terasa semakin menunjukkan bahwa keputusan kami untuk pindah adalah langkah yang tepat. Ada rasa tenang yang mendalam di dalam hati kami, yang sebelumnya tidak pernah kami rasakan. Kami merasa bebas, bukan hanya dari pengaruh orang lain, tetapi juga dari rasa takut yang sering menghalangi kami untuk membuat pilihan yang benar-benar kami inginkan. Setiap pagi yang kami bangun, kami merasa lebih yakin akan keputusan kami. Pindah rumah bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal perubahan dalam cara kami memandang kehidupan. Kami belajar untuk tidak lagi terikat dengan harapan dan penilaian orang lain, terutama yang datang dari keluarga. Kami memilih untuk berfokus pada kebahagiaan kami berdua, dan itu memberi kami kekuatan untuk menjalani hari-hari dengan lebih penuh arti. Pada awalnya, ada keraguan yang menggelayuti hati kami. Aku dan Aditya sempat merasa bersalah, terutama karena hubungan kami dengan Bu Siti yang semakin renggang. Namun, seiring berjalannya waktu, kami mulai menyadari bahwa kebahagiaan kami lebih penting daripada hidup dalam ketakutan akan kehilangan hubungan yang tidak sehat. Kami belajar bahwa untuk menjadi pasangan yang bahagia, kami harus memberi ruang untuk diri kami sendiri, tanpa dibebani oleh tekanan eksternal. Suatu malam, saat kami duduk di ruang tamu, Aditya memandangku dengan penuh kehangatan. Aku masih teringat dengan kata-kata kita dulu. Katanya, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Ketika kita memutuskan untuk pindah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi kini aku merasa yakin bahwa kita sudah membuat keputusan yang benar. Aku tersenyum dan meraih tangannya, menggenggamnya erat. Aku juga merasa begitu, Aditya. Terkadang, kita harus berani memilih jalan yang mungkin tidak mudah,
tapi akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan, apalagi kalau itu menghalangi kebahagiaan kita. Kami berdua terdiam sejenak, merasakan kedamaian yang mengalir di antara kami. Kami telah melalui banyak rintangan untuk sampai pada titik ini, namun kini kami merasa lebih kuat. Kami tidak lagi meragukan keputusan yang telah kami ambil. Kami tahu bahwa apapun yang terjadi, kami bisa menghadapinya bersama. Hari-hari kami di rumah baru terasa semakin bermakna. Kami mulai mengatur ulang prioritas hidup kami, mengingatkan diri kami sendiri untuk selalu saling mendukung dan mempercayai satu sama lain. Meskipun hubungan kami dengan Bu Siti masih tidak menentu, kami menyadari bahwa kami tidak bisa membiarkan hal itu merusak kebahagiaan kami. Kami harus hidup untuk diri kami sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Suatu sore, saat Aditya pulang kerja, dia membawa sebuah berita yang membuat hatiku berdebar. "Aku baru saja berbicara dengan ibu," katanya, dengan nada yang lebih tenang daripada biasanya. Dia masih sangat marah, dan dia mengatakan banyak hal yang menyakitkan. Tapi aku sudah menyatakan dengan jelas bahwa keputusan kita untuk pindah adalah yang terbaik untuk kita berdua. Aku rasa dia mulai sedikit menerima, meskipun dia masih belum bisa menerima sepenuhnya. Aku menghela napas, merasa lega sekaligus berat. Aku tahu kita tidak bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Tapi yang penting, kita sudah membuat keputusan yang baik untuk masa depan kita. Aditya mengangguk, dan matanya penuh keyakinan. Kita sudah memilih jalur kita. Aku. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Ini tentang kita, bukan tentang siapapun lainnya. Kata-kata itu menguatkan aku. Kami telah memilih untuk hidup dengan cara kami sendiri, meskipun itu berarti menjauh dari hubungan yang sebelumnya begitu dekat. Kami tidak lagi terbelenggu oleh rasa takut atau penyesalan. Kami merasa lebih mandiri, lebih yakin dengan langkah-langkah yang kami ambil, dan lebih bahagia karena bisa membangun kehidupan berdasarkan keputusan yang kami buat bersama. Kami juga mulai merencanakan lebih banyak hal untuk masa depan. Kami berbicara tentang rumah yang lebih besar, tentang rencana liburan, bahkan tentang memulai usaha kecil yang bisa menguntungkan kami berdua. Semua itu terasa mungkin karena kami sudah melepaskan beban yang selama ini menghambat kami. Kami merasakan kebebasan yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya. Tentu saja, ada kalanya kami merasa sedih dengan keadaan yang ada. Kami merasa kehilangan sebagian dari keluarga kami, tetapi kami juga tahu bahwa keputusan untuk menjauh dari pengaruh negatif adalah pilihan yang harus kami lakukan demi kebaikan kami berdua. Kami berdua berjanji untuk tetap menjaga komunikasi dengan keluarga, tetapi kami tidak akan lagi membiarkan intervensi orang lain mengendalikan hidup kami. Aditya menatapku dengan penuh cinta di suatu malam, saat kami duduk berdua di balkon rumah, menikmati suasana malam yang tenang. "Aku berterima kasih padamu. Kamu telah menunjukkan padaku betapa pentingnya untuk memperjuangkan kebahagiaan kita, dan aku merasa lebih kuat karena kita melakukannya bersama." Aku memeluknya, merasakan kehangatan yang luar biasa. Kita berdua sudah kuat, Aditya. Kita akan selalu berjalan bersama, dan apapun yang terjadi, kita akan melewati semuanya dengan cinta. Dengan hati yang penuh keyakinan dan kedamaian, kami menyadari bahwa meskipun jalan yang kami pilih tidak selalu mudah, kami telah belajar untuk tidak takut membuat keputusan demi kebahagiaan bersama. Kami siap menghadapi masa depan dengan penuh semangat, karena kami tahu bahwa selama kami tetap saling mendukung, tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaan kami.